Pak Edi terlebih dahulu, Pak Edi sebagai anggota Komisi 9 kan baru saja Pak Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasir Limpo mengatakan bahwa menunda untuk mengumumkan UMP besok yang direncanakan tanggal 21 November gitu. Sejauh ini sudah ada koordinasi atau komunikasi dengan Komisi 9 terkait dengan pembatalan untuk pengumuman besok, Pak? Secara spesifik belum ya, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Menaker sudah benar karena sesuai dengan PP 36 2021 tentang pengupahan itu memang penetapan UMP harus didasarkan pada peraturan Menteri Tenaga Kerja atau peraturan pemerintah, di mana hal ini menjadi acuan bagi gubernur untuk menetapkan UMP provinsi harusnya paling lambat tanggal 21 November. Dan itu nanti juga akan digunakan sebagai standar untuk kabupaten kota yang diharapkan paling lambat 1 Desember. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Menaker tadi benar, karena berdasarkan putusan MK, peraturan Menaker 18/2020 itu memang keterlibatan Dewan Pengupahan Daerah itu sangat dibutuhkan karena memang desain kenaikan upah minimum itu harus didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Dan ada berapa itu 64 item kan kehidupan hidup layak itu kan yang harusnya menjadi dasar sehingga peran DPD Dewan Pengupahan Daerah itu memang sangat dibutuhkan. Hal ini menghindari kenaikan UM pada tahun 2025 di mana Presiden langsung menetapkan 6,5%, lalu baru kemudian dibuat Permenaker. Nah tentu proses seperti tahun lalu jangan sampai terjadi lagi di tahun 2026. Baik. Kalau Bang Said, kalau melihat ini apakah ini salah satu bentuk proteksi ataupun kehati-hatian dari pemerintah Kemenaker dalam hal ini terkait dengan penetapan batas dari UMP kita nih 2026? Ya, saya udah pernah berdebat keras itu dengan Menaker di depan Presiden. Seharusnya jangan diulangi lagi tahun lalu ya. Penetapan 6,5% itu, karena kan waktu itu Kemenaker dalam hal ini Menaker mewakili pemerintah memaksakan kehendak upah minimum harus diumumkan 21 November, pakai PP nomor 51 waktu itu yang ditolak oleh kalangan buruh. Kemudian ada istilah upah padat karya padat modal. Dan yang paling penting indeks tertentunya waktu itu 0,1 sampai 0,3 dan 0,1 sampai 0,5. Harusnya belajar dari situ. Presiden kemudian memutuskan satu angka. Karena bagi Presiden sederhana. Mau buruh tekstil, mau buruh bangunan, mau buruh mobil, mau buruh motor, mau buruh pertambangan, sama mau hidup sejahtera. Buat apa dibikin 0,2 sampai 0,7 kan sekarang? Tahun lalu aja ditolak sama Presiden. Kok mengulang kembali? Alasan tadi disparitas. Di dalam konvensi ILO nomor 133 tentang, saya kan mantan ILO governing body, pemimpin ILO 10 tahun saya, badan PBB di Geneva berkantor. Di dalam ILO convention itu, di situ dijelaskan pengukuran upah minimum ada dua. Mau pakai upah minimum nasional, satu berarti single upah minimum kayak Vietnam dan Brazil di seluruh dataran negaranya. Satu upah minimum. Di Indonesia ada nggak? Ada PNS, contohnya itu PNS. Itu satu upah minimum, satu upah. Atau mau pakai sistem regional. Hampir seluruh belahan dunia memilih memakai sistem regional. Kalau di sistem regional pasti ada disparitas. Orang hidup di Tokyo dengan hidup di Hokkaido itu beda karena biaya hidupnya beda. Begitu pula orang hidup di Jakarta dengan orang hidup di Pacitan beda, biaya hidupnya beda. Maka dikenal upah minimum regional. Jadi nggak usah ngomong disparitas. Maka Pak Timbul gimana nih? Pak Prabowo ingin mencapai satu. Supaya sama. Niat satu upah atau berdasarkan regional yang sudah kita lakukan selama ini? Iya, jadi sebenarnya kan mengacu pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 kan seluruh rakyat berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bicara penghidupan yang layak kan kita sudah punya 64 item KHL tadi yang disampaikan Pak Edi ya, Permenaker 18 2020 dan ada ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh MK, pelibatan Dewan Pengupahan Daerah dan kemudian juga bagaimana upah ini kan bisa menopang kesejahteraan. Nah, tentunya memang masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi kita kan nggak sama. Ya, bahwa di Jawa Tengah kenapa relatif lebih murah ya karena
di sana itu ya lebih murah biaya hidupnya Ya. dibandingkan kalau kita ke Papua. Ya. Nah, jadi disparitas itu memang sebuah keniscayaan terjadi. bahwa ada kelompok provinsi yang besar Ya. pertumbuhannya, Ya. pertumbuhan ekonomi Ya. Maluku Ya. Utara tuh besar loh. Ya. Nah, Ya. tentunya ini juga kan ada yang inflasinya rendah, ada. Ya. Nah, Ya. justru sebenarnya konsepsi yang dibawa itu kan adalah kalau dulu di PP 78 2015 inflasi nasional plus pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Nah, muncullah di Undang-Undang Cipta Kerja dikembalikan ke provinsi masing-masing. Oke. Inflasi provinsi dan PDRB. Baik. Pertumbuhan ekonomi provinsi. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya bahwa ada kenaikan di satu provinsi ke provinsi enggak sama. Agak sama, berbeda. Nah, Baik. cuma kan kemarin itu terjadi keseragaman ya. Ya. Nah, jadi kembali Di 2025. 2025. Nah, kembali memang kita harus melihat meninjau kebutuhan hidup layak atau kehidupan yang layak itu berdasarkan provinsi karena memang ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang berbeda setiap Ya. provinsi seperti itu. Baik.